Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang bilangan real. Sebelumnya sudah dibahas tentang sifat lapangan dan sifat urutan. Kali ini kita membahas sifat kelengkapan. Kalau sifat lapangan dan urutan itu dimiliki juga oleh bilangan rasional. Jadi baik bilangan rasional maupun bilangan real adalah lapangan yang terurut. Nah, sifat kelengkapan itu hanya dimiliki oleh bilangan real, gitu ya. Nah, kita mulai dari definisi berkaitan dengan himpunan, yaitu batas atas dan batas bawah. Misalkan S adalah subset dari R, himpunan bagian dari bilangan real, himpunan bilangan real. Suatu bilangan U anggota R disebut batas atas S jika U lebih dari atau sama dengan X untuk setiap X anggota S. Suatu bilangan L anggota R disebut batas bawah S jika L kurang dari atau sama dengan X untuk setiap X anggota S. Nah, penting diperhatikan bahwa kalau suatu bilangan misalnya A bukan batas atas dari S, berarti pasti kita bisa cari anggota S yang lebih besar dari A tadi. Begitupun kalau misalnya B adalah bukan batas bawah dari S, maka kita pasti bisa cari bilangan lain anggota S yang kurang dari B, gitu ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi yang arsir ini adalah batas atas. Jadi kalau U adalah batas atas, maka semua bilangan yang lebih besar dari U adalah batas atas. Yang di sini adalah batas bawah. Jadi semua bilangan yang lebih kecil dari batas bawah L ini, dia adalah batas bawah. Gitu ya. Yang tadi saya sebutkan itu kalau misalnya A bukan batas atas, pasti kita bisa carikan anggota S yang lebih besar dari U tadi, lebih besar dari U tadi. Kalau misalnya U-nya di sini, yang bukan A ya, A-nya di sini bukan batas atas, maka pasti ada di sini anggota S yang lebih besar dari A tadi. Nah, yang punya batas atas disebut terbatas di atas, himpunan yang punya batas bawah disebut terbatas di bawah. Kalau punya batas atas dan punya batas bawah disebut himpunan terbatas, atau definisinya secara umum, S subset dari R ini dikatakan terbatas jika terdapat bilangan real M sedemikian sehingga nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan M untuk semua X anggota S, gitu ya. Saya lanjutkan. Tadi sudah membicarakan batas atas dan batas bawah. Nah, yang kita perlukan itu adalah batas atas terkecil dan batas bawah terbesar. Istilahnya batas atas terkecil itu adalah supremum. Nah, misalkan S subset dari R, tapi di sini S-nya tidak kosong ya. Jika S terbatas di atas, maka U anggota R dikatakan supremum. Ingat di sini batas atasnya itu anggota R ya. Jadi tidak selalu anggota S. Dikatakan supremum. Nah, nulisnya seperti ini. Jika satu untuk setiap X anggota S berlaku U lebih dari atau sama dengan X. Jika V kurang dari U, nah jika V kurang dari U, maka V ini bukan batas bawah. Nah, untuk menunjukkan bukan batas bawahnya caranya seperti ini saja. Maka terdapat S kecil anggota S sedemikian hingga S itu lebih dari V, gitu ya. Nah, berikutnya jika S terbatas di bawah, maka L ini dikatakan infimum dari S, nulisnya seperti ini. Jika satu, ini tuh artinya dia batas bawah ya. Untuk setiap X anggota S berlaku L anggota L kurang dari atau sama dengan X. Jika W lebih besar dari L, yang berarti W-nya itu bukan batas bawah ya, artinya ya seperti ini. Terdapat S aksen anggota S sedemikian hingga X aksen itu kurang dari W tadi. Nah, ini silakan dibuat ilustrasinya. Nah, bagian yang ini tadi kita ringkas dalam satu lemma atau teorema berikutnya ya. Misalkan S subset tak kosong dari R dan U adalah batas atas S.
maka U itu sama dengan supremum S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif terdapat S epsilon anggota S sedemikian hingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Gitu ya. Jadi maksudnya kalau U itu adalah supremum, maka dikurangi sedikit saja, si U-nya itu dikurangi sedikit saja, pengurangnya adalah epsilon, pasti dia bukan batas bawah. Kalau bukan batas bawah, maka kita bisa carikan anggota S sedemikian sehingga seperti ini. Gitu ya. Dalam hal ini tentu saja epsilonnya, S epsilon ini maksudnya pemilihan anggota S-nya itu bergantung pada epsilon yang diberikan. Oke, bukti ke arah kanan. Misalkan U sama dengan supremum S. Kemudian kita ambil epsilon positif. Jadi ini ambil sembarang, tunjukkan ada anggota S, yaitu S epsilon, yang berlaku begini. Nah, dalam hal ini, kalau U dikurangi epsilon, pasti kurang dari U untuk setiap epsilon positif. Ya. Nah, karena ini bukan batas bawah, bukan batas atas, U-nya kan batas atas terkecil nih. Karena berarti kalau dikurangi sedikit kan bukan lagi batas atas. Nah, berdasarkan definisi supremum tadi, ada anggota S sedemikian sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Nulisnya kurang rapi ini. Nah, sekarang sebaliknya, misalkan V anggota R, kita tunjukkan ke arah kiri. Jadi, diketahui untuk setiap epsilon terdapat ini sedemikian sehingga ini. Nah, misalkan V anggota R, V-nya ini kurang dari U. Kita mau tunjukkan bahwa V ini bukan batas atas. Saya ambil epsilonnya itu U dikurangi V. Ya jelas, karena V-nya kurang dari U, maka U dikurangi V lebih dari 0. Jadi epsilonnya lebih dari 0 ya. Nah, berdasarkan hipotesis, ya, tadi ya, ke setiap epsilon positif, nah kalau saya pilih epsilonnya begini, pasti ada katanya itu anggota S sedemikian hingga begini. Nah, padahal epsilon itu sama dengan U dikurangi V, sehingga U dikurangi epsilon sama dengan V. Jadi kalau begitu, terdapat S epsilon anggota S sedemikian sehingga V kurang dari S epsilon. Ya, V kurang dari S epsilon. Hal ini menunjukkan bahwa V bukan batas atas. Itu artinya U adalah batas atas terkecil atau U sama dengan supremum. Nah, ini aksiomanya bunyinya. Setiap subset tak kosong dari himpunan bilangan real yang terbatas di atas mempunyai supremum. Ya, akibat dari ini, pernyataan ini, setiap subset tak kosong dari himpunan bilangan real yang terbatas di bawah pasti mempunyai infimum. Ya, jadi ini. Nah, ini pernyataan yang kita terima sebagai pernyataan yang benar dan tidak perlu pembuktian. Karena makanya dikasih nama aksioma. Nah, kita lanjutkan dengan pembahasan beberapa contoh soal. Ya. Saya akan beralih ke whiteboard. Nah, ini beberapa soal yang akan kita bahas. Misalkan S himpunan semua bilangan real yang lebih dari atau sama dengan 0. Tunjukkan bahwa S mempunyai batas bawah tetapi tidak mempunyai batas atas. Tunjukkan pula infimum dari S. Tadi dia punya batas bawah ya. Tunjukkan pula infimum S-nya sama dengan 0. Nah, yang pertama, dari himpunan itu jelas kalau ini saya buat apa namanya ya 0, maka X lebih dari atau sama dengan 0 itu kan ke sana ya, sini. Nah, dari sini aja udah kelihatan jelas 0 adalah batas bawah karena 0 kurang dari atau sama dengan X untuk setiap X anggota S gitu ya. Untuk setiap X anggota S.
Jadi terbukti dia punya batas bawah. Nah, bagaimana cara menunjukkan bahwa dia tidak punya batas atas? Andaikan dia punya batas atas, di sinilah misalnya U gitu ya. Nah, kalau U-nya ini saya tambah dengan satu, kan ada di sinilah kira-kira. Nah, pasti U-nya itu kan lebih dari 0 ya. Lebih dari 0. Lebih dari X untuk semua anggota S, untuk semua X anggota S, tapi X-nya kan lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Sehingga kalau U-nya saya tambah satu, pasti dia lebih dari 0. Akibatnya ini anggota S. Gitu ya. Berarti kalau gitu bertentangan dengan U sebagai batas atas. Jadi saya tuliskan kalimat lengkapnya. Andaikan U adalah batas atas himpunan S, maka U ini pasti lebih dari atau sama dengan X sesuai definisi batas atas, dan X-nya lebih dari atau sama dengan 0 untuk setiap X anggota X-nya lebih dari atau sama dengan 0 ya, untuk setiap X anggota S ya, seperti itu. Nah, sekarang perhatikan bahwa U ditambah 1 itu pasti lebih dari, nah ini kan menurut sifat urutan ya, tambahkan 1 kan begini, kedua ruas tambah 1, dan 1 itu lebih dari 0 gitu ya. Ini berarti atau akibatnya U plus 1 itu anggota S ya, karena U plus 1 nya lebih dari 0, anggota S kan semua yang lebih dari 0. Nah, hal ini kontradiksi dengan U sebagai supremum. Batas bawah ya, sebagai batas bawah. Batas bawah S. Nah, gitu. Kenapa kontradiksi? Katanya U itu adalah batas atas terkecil, batas atas. Kalau batas atas berarti harusnya tidak ada anggota S yang lebih besar dari U, tapi nyatanya ada, gitu ya. Kemudian berikutnya tunjukkan bahwa infimum S itu sama dengan 0. Nah, untuk menunjukkan bahwa infimum S itu sama dengan 0, kita misalkan dulu infimum S-nya itu sama dengan A lah, supaya gampang menulis. Kemungkinannya itu kalau 0 jelas batas bawah. Jadi bilangan yang kurang dari 0, bilangan yang kurang dari 0 itu pasti bukan yang terkecil, bukan batas bawah yang terkecil. Oleh karena itu kandidat lainnya adalah bilangan yang lebih dari 0 gitu ya. Jadi yang pertama misalkan ini ya, saya tulis misal gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang si A-nya ini tidak mungkin kurang dari 0. Yang mungkin adalah A sama dengan 0 atau A lebih dari 0. Sekarang saya andaikan, pakai bukti kontradiksi ya, andaikan A kurang dari 0. Salah. Andaikan A lebih dari 0. Maka kalau A-nya itu lebih dari 0, ingat ada di soal di sifat urutan, A lebih dari setengah A, dan setengah A itu positif karena A-nya positif gitu ya. Nah, sekarang setengah A ini karena positif dia anggota S gitu ya. Akibatnya setengah A adalah anggota S. Kan semua bilangan yang positif anggota S atau 0 ya. Positif atau 0 itu anggota S. Nah, tentu saja hal itu bertentangan. Hal ini bertentangan atau kontradiksi dengan A sebagai infimum S. Nah, bertentangan kalau
A itu infimum, mestinya tidak ada lagi anggota S yang lebih besar, atau gini deh, yang tadi itu ya, ini 0. Seandainya himpunannya kan begini, itu ya, si A itu posisinya di sini. Andaikan infimumnya itu di sini, setengah A itu kan ada di sini, gitu ya. Jadi letak pertentangannya adalah kalau si A ini adalah batas bawah, harusnya tidak ada anggota S yang kurang dari A. Tetapi ternyata ini ada. Nah, mengapa itu bisa terjadi kontradiksi? Karena pengandaiannya salah tadi. Jadi kontradiksi dengan A sebagai infimum dari S. Oleh karena itu, pengandaian salah ya. A haruslah sama dengan 0. Dalam hal ini A-nya adalah infimum S. Oke, seperti itu cara membuktikannya. Soal berikutnya, misalkan S adalah subset A kosong dari R yang terbatas di bawah. Definisikan S0 adalah himpunan lawan dari semua anggota S, gitu ya. Seperti itu, lawan dari semua anggota S. Buktikan bahwa infimum S sama dengan negatif supremum S, gitu ya. Jadi diketahui ini S subset dari R dan dia tidak kosong, terbatas di mana tadi ya? Terbatas di bawah. Terbatas di bawah. Kemudian si S0 ini anggotanya begini. Anggotanya X-nya anggota S. Nah, ini supaya rada besar tulisannya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau S-nya terbawa, kita mau tunjukkan bahwa S0 itu terbatas di atas. Jadi akan ditunjukkan S0 terbatas di atas. Nah, sekarang karena S terbatas di bawah, maka semua anggota X itu kurang dari terbatas di bawah ya, sorry. Maka dalam hal ini X lebih dari atau sama dengan, maka terdapat misalnya M gitu ya, bilangan real, sedemikian hingga si X itu lebih dari atau sama dengan M untuk setiap X anggota S. Nah gitu ya. Kedua ruas dikalikan dengan 1 dengan negatif 1, maka kita peroleh negatif X kurang dari atau sama dengan negatif M. Nah ini kan bilangan real juga. Jadi akibatnya, nah ini kan anggota S0 kan. Saya tulis aja gini lah. Y gitu ya. Y kurang dari negatif M untuk setiap Y anggota S0. Apa akibatnya? Nah, ini berarti Y adalah batas bawah. Ya, kalau dia batas bawah berarti S-nya terbatas di bawah. Ya. Sekarang menunjukkan bahwa kalau begitu, ya, berdasarkan hal itu tadi, kalau S terbatas di bawah berarti infimum
Sebentar. Terbatas di atas dong. Si S0-nya ini. Oke, 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 oke. Aduh, kurang teliti. Batas atas S0. Ya, oke ya. Saya coba lihat lagi. Karena S terbatas di bawah, maka terdapat M sedemikian hingga seperti itu. Kedua ruas dikalikan dengan negatif 1, maka ini akibatnya Y kurang dari atau sama dengan M untuk setiap Y anggota S0. Jadi negatif X-nya saya ganti dengan Y. Nah, ini berarti Y adalah batas atas S0. Ya, oke, berdasarkan itu kita peroleh infimum S ada dan supremum S0 juga ada. Itu ya. Nah, sekarang yang mau kita buktikan, tadi yang mau kita buktikan adalah apa tadi ya? Infimum S sama dengan negatif supremum S0. Yang mau kita buktikan, infimum S sama dengan supremum S0. Ini pakai negatif. Nah, yang pertama kita akan dibuktikan infimum S kurang dari atau lebih dari ya. Akan dibuktikan infimum S kurang dari atau sama dengan negatif supremum S. Nah, caranya misal L adalah infimum S. Maka L karena infimum kan lebih dari atau sama dengan X untuk setiap X anggota S. Betul? L-nya karena dia infimum batas bawah. Oh, salah ya. Ini harusnya kurang dari. L kurang dari atau sama dengan X gitu ya. Jadi sebetulnya begini. Kalau ini misalnya ini 0 gitu ya. S-nya kan tadi terbatas di bawah. Berarti kira-kira S-nya di sini. Ini adalah S. Berarti S0-nya di sini. Ini S0. Nah, sekarang misalkan L itu infimum. Berarti kan di sini nih si L nih. Maka kalau gitu L-nya kurang dari atau sama dengan X. Sekarang berdasarkan sifat urutan ya, ada di sifat urutan. Ya sebetulnya kedua ruas dikalikan dengan 1, negatif 1. Negatif L lebih dari atau sama dengan negatif X. Gitu ya. Untuk setiap X anggota S, atau bisa kita tulis negatif L lebih dari atau sama dengan X0 untuk setiap X0 anggota S. Gitu. Atau bisa ditulis seperti itu. Nah, sekarang ini berarti negatif L adalah batas atas. Batas atas S0. Ini S0 ya. Batas atas S0. Dan kita tahu batas atas itu selalu lebih besar dari supremumnya gitu ya. Akibatnya negatif L yang batas atas itu selalu lebih dari atau sama dengan supremum S0. Gitu. Nah, sekarang menggunakan itu tadi sifat urutan tadi atau kalikan kedua ruas dengan negatif 1,
maka L kurang dari atau sama dengan negatif supremum S0. Nah, tetapi L ini kan adalah supremum, infimum. Infimum S kurang dari atau sama dengan negatif supremum S0. Nah, ini harus teliti nulisnya ya. Oke ya, lanjut. Selanjutnya kita akan buktikan bahwa infimum S, yang kedua yang akan dibuktikan, infimum S lebih dari atau sama dengan negatif supremum S0. Gitu ya. Nah, sekarang mulainya dari sini. Misal U sama dengan supremum S0. Maka U lebih dari atau sama dengan X untuk setiap X anggota S0. Kedua ruas kita kalikan dengan 1. Maka negatif U kurang dari atau sama dengan negatif X. Kalau X anggota S0, maka negatif X anggota S. Atau bisa ditulis ya, negatif U kurang dari atau sama dengan Y gitu ya. Untuk setiap Y anggota S. Nah, sekarang negatif U itu selalu kurang dari Y. Gitu ya. Berarti negatif U itu adalah batas bawah. Ini berarti negatif U adalah batas bawah S. Sehingga kok ini tambah error. Sehingga negatif U ini karena dia batas bawah kurang dari atau sama dengan infimum dari S. Itu ya. Lihat di ilustrasi sebelumnya. Infimum dari S. Nah, si U-nya sendiri adalah supremum. Atau bisa ditulis negatif supremum S0 kurang dari atau sama dengan infimum S. Gitu ya. Perhatikan ini saya anggap bintang, yang ini adalah 2 bintang. Oke, saya tuliskan di sini berdasarkan bintang 1 dan bintang 2 diperoleh. Ingat ya, di aksioma urutan ada teorema atau ada akibat ya. Jika A kurang dari atau sama dengan B dan B kurang dari atau sama dengan A, maka A sama dengan B. Nah, ini akibatnya kalau begitu. Infimum S ya sama dengan negatif supremum S0. Nah, gitu ya. Yang ini infimumnya kurang dari, yang ini infimumnya lebih dari. Jadi terbukti. Oke, seperti itu. Soal berikutnya. Mana tadi soal berikutnya? Oke, soal berikutnya nanti dibahas di video berikutnya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.